kita beralih pada pria yang satu ini sekarang. Betul, meskipun tadi di segmen awal kita udah banyak bahas ini juga ya, karena ini bahasan yang sangat menarik bersama dengan co-host bayangan kita, udah sama co-host bayangan lagi ya. Aditri Mawarandra. Nah sekarang biar Afdol kita bahasnya sama Mas Lukas dari Detik Sport. Betul. Mas, mungkin tadi pagi udah diawali dengan hingar-bingar kecurangan yang kita rasakan bersama ya. Tapi yaudahlah kita review dari permainannya dulu aja. Mungkin kita bisa bahas dari gol yang pertama. Karena katanya gol yang pertama, jujur kan aku gak nonton ya, langsung cari review pagi-pagi aja. Cukup amazing ya golnya gitu. Apakah dia memang sejago ini nih si Muhammad Mahron itu tuh? Apa memang kayak tadi malam tuh beruntungan aja. Jadi di 5 sampai menit ke-40 Indonesia itu memang kesulitan bermain ya. Aliran bolanya juga udah diputus, di lini tengah kita kalah, dan memang itu yang menyebabkan kita harus memainkan bola panjang. Kemarin banyak bola panjang, Ragnar mati, Rafael Struijk juga tidak optimal. Jadi ketika tendangan bebas, dan itu memang mengejutkan sih. Memang mengejutkan karena bolanya kencang banget dan memang kena mistar dulu baru masuk ke gawang. Sebenarnya Bahrain ini adalah tim yang sering membuat gol di 15 menit awal. Jadi tidak mengagetkan sebenarnya. Dan itu memang harus diantisipasi oleh Indonesia. Jadi Bahrain itu dengan tadi malam itu sudah mencetak 5 gol di 15 menit awal. Jadi memang harus diantisipasi sebenarnya. Tapi terus di mana titik baliknya sampai kemudian Indonesia bisa nemuin celah permainannya dan bahkan bisa memberikan 2 gol? Setelah menit 40, setelah water break itu Indonesia merubah permainan. Hasilnya garis pertahanan tambah tinggi, serangan kita lebih mendekati ke kotak penalti Bahrain. Dan itu momen Rafael Struijk tendangan melengkung itu memang mengubah pertandingan jadinya. Jadi di babak kedua kita juga melakukan pergantian pemain dan itu berhasil. Ternyata memang kita harus istirahat, minum dulu, dan juga perubahan strategi dari si coach ini ya. Gitu. Jadi itu memang yang dilihat sama STI akhirnya untuk mengubah gaya permainan, dan dari situ sebetulnya hitungannya cukup cepat ya Mas untuk ada gol lagi tuh kalau nggak salah menit 75 ya. 74. Oke. Dan kemudian sampai ke gol yang berikutnya yang kita sempat mencetak 2 tuh gimana Mas? Itu juga jaraknya kan berarti cukup cepat ya? Iya, dari ke menit ke 45 plus 3 kalau nggak salah atau 4 ya. Ke 74 kan cukup lama ya. Jadi kita permainannya memang sudah jalan di setelah jeda. Hasilnya ya kita bisa merebut bola di daerah pertahanan lawan dan akhirnya di eksekusi terakhirnya oleh Rafael Struijk. Itu memang Bahrain di situ sudah kelihatan bingung. Bingung untuk gimana membendung serangan Indonesia. Hasilnya ya Struijk akhirnya bisa mencetak gol. Dan di satu momen menjelang sebelum kita dibalas 2-2 itu ada satu situasi 2 lawan 1 yang Witan dan Marcelino. Tapi keputusan Witan untuk mengumpan Marcelino itu agak terlambat ya. Jadi sudah terbaca oleh pemain belakang Bahrain hingga akhirnya peluang itu terbuang percuma. Sebenarnya kalau peluang itu menjadi gol, kita udah kill the game dan kita udah tenang gitu. Mau ada tambahan waktu sampai besok juga. Tadi ada yang komen juga minggu depan sih Mas. Sampai besok ya kita sebenarnya udah kill the game. Harusnya di situ kita kill the game gitu. Tapi emang perlu diakui ya bahwa permainan semalam tuh kita sama Bahrain sama-sama kuatnya sebenarnya ya. Iya. Bisa dibilang tuh kayak ini seru sih permainannya. Ini kayak kalau kita nonton di sana tuh bakal wah gitu kayak di babak pertama dan babak kedua itu beda banget. Kayak gaya mainnya beda ya. Tapi Mas banyak banget dari pertahanan yang Indonesia lakukan tuh membuat Bahrain akhirnya mendapatkan banyak sekali tendangan bebas ibaratnya gitu ya. Itu tuh kalau ngelihat dari permainannya seperti apa menurut Mas Lukas sendiri? Kemarin ada beberapa situasi pelanggaran yang malah bikin bingung ya. Salah satunya adalah Rafael Struijk yang menendang bola tapi dihantam sama pemain Bahrain, tapi yang pelanggaran malah Struijk. Nah, mungkin bahasnya itu dulu Mas, kenapa dianggap selain kecurangan yang nyata ya dari 90 plus 6 sama dengan 99 itu, tapi dianggap sih wasitnya juga ringan tangan untuk mengeluarkan kartu kuning gitu. Apakah di situ juga sebetulnya udah kebaca nih kayaknya wasitnya tidak adil gitu Mas? Sebenarnya yang patut kita sorot adalah kenapa wasitnya juga dari Timur Tengah kan? Iya, itu juga. Biasanya itu kalau antara tim ASEAN sama tim Timur Tengah biasanya wasitnya dari Asia Timur karena jadi lebih objektif, atau dari Australia. Nah kemarin dari sebelum pertandingan kita juga sudah menyoroti kenapa wasitnya dari Timur Tengah gitu, dan wasit asal Oman ini juga membuat
Cristiano Ronaldo marah pernah gitu. Oh, Iya, di sebelumnya? Liga Arab Saudi ya. Oke. Berarti sepak terjangnya memang sebenarnya udah menjadi catatan sih. Udah red flag kalau kata Reza Manel. Iya, benar, udah red flag. Jadi begitu kita melihat dia tuh kayak feelingnya nggak enak bener Iya, ya. Kita iya. memang harus uzon ternyata Iya, ya. iya. Tapi terus kenapa ya Mas dipilihnya tetap si Ahmed Al-Kaffi? Ya, itu keputusan AFC sih, Aryo. Jadi kita cuma bisa menerima aja. Jadi kalau kayak gitu tuh mereka tidak bisa memberikan pernyataan atas pertimbangan apa sampai mereka menjatuhkan kesempatan untuk wasit yang kali ini dimainkan. Jadi sebelum pertandingan kan ada penugasan. Iya. Penugasan itu yang menentukan AFC. Jadi gimana pun juga ya kita harus menerima siapapun yang ditugaskan seperti itu. Wah gemes juga sih Mas soalnya Mas. Betul. Bikin Nah ini kan emosi. balik lagi ke wasit ya Mas. Kayaknya memang kalau pertandingan once ini selesai udah ya nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi kita harus terima dengan skor meskipun kita mau ngajuin surat lah apalah. Ya surat protes memang sudah diajukan, tapi itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Biasanya wasitnya yang akan terkena sanksi apa tidak akan memimpin pertandingan lagi di kompetisi AFC atau yang lebih tinggi bahkan, atau cuma bisa berkarir di Oman saja karena dia berasal dari Oman kan. Tapi menurut aku gak apa-apa juga sih, maksudnya dalam artian nih ya, daripada kita gak melakukan apa-apa sama sekali dan kemudian tidak ada sanksi yang diberikan pada wasitnya, karena buat aku pribadi ngelihatnya ini wasit itu udah jelas salah soalnya gitu loh. Masa kita mau diemin aja sih, kalau kita gak bersuara mungkin mereka bakal diem-diem aja juga gitu. Jadi tapi kenapa sih Mas gak ada sanksi yang beneran tegas gitu ya untuk memberikan efek jerak supaya gak ada lagi wasit-wasit kayak gini? Karena kalau jatuhnya kayak ya udahlah, once pertandingan udah selesai udah there's nothing we can do selain kita menyurati aja untuk kayak protes dalam bentuk nanti juga hukumannya tuh kayak cuma mereka diringankan doang ya, apa yang gitu. ini nanti patut kita tunggu adalah bagaimana AFC menyikapi kepemimpinan wasit asal Oman ini. Nanti kalau dinilai memang melakukan kesalahan ya kita berharap dihukum seberat-beratnya aja gitu. Setuju. Atau dicabut aja title-nya sebagai wasit Mas, gak bisa kerja di situ bisa lagi. Bisa aja sih, cuman kayaknya itu panjang ya. Terlalu berat sih, bukan yang pengaturan skor atau apa gitu ya. Oke. Bicara tentang kesempatan Indonesia saat ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah dengan serinya pertandingan semalam membuat langkah kita terhenti atau seperti apa Mas Lukas? Kita masih harus melakoni 7 pertandingan lagi kan. 7 pertandingan lagi. Berikutnya besok Selasa kita melawan Cina di China. Ya. Nah, yang patut kita tunggu adalah bagaimana tim Indonesia merespon hasil pertandingan ini, meskipun dicurangi wasit atau sebagainya. Tim yang bermental kuat adalah tim yang bisa bangkit dari situasi yang sulit. Wah keren. Ya kan? Nah, kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita harus bangkit dari situasi ini. Jadi gimana caranya kita harus fokus ke pertandingan berikutnya, meraih 3 poin agar bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi ya lawan Cina kita wajib 3 poin kalau mau lolos ke Piala Dunia. Bagus. Ini kalau misalnya mau dipotong di TikTok yang tadi bagus ya. Jadi tolong dipotong tadi semua kata-kata yang Mas Lukas itu bagus banget. Kalau dibandingin Mas kayak sebetulnya kan Bahrain tuh lawan tadi malam tuh kemarin prediksinya kayak kemungkinan besar udahlah kita menang gitu lawan Bahrain, tapi enggak juga kan ternyata. Kalau lawan Cina seperti apa prediksinya? Lawan Cina sekarang masih 0 poin. Jadi mereka jelas akan berusaha keras apalagi di kandang sendiri ya. Kandang sendiri mereka kemarin kalah 7-0 dari Jepang, terus kalah juga dari Arab Saudi kan. Nah ini mereka pertandingan kandang, kesempatan besar untuk meraih poin. Jadi ya mereka jangan diremehkan. Kita harus tetap fokus gimana pun caranya untuk meraih 3 poin. Begitu. Apa yang perlu diperbaiki dari permainan semalam? Mengingat memang cukup dekat sekali jaraknya sebenarnya di hari Selasa. Satu hal yang harus diperbaiki adalah kita harus tetap fokus sampai wasit menelip fluid panjang. Setuju. Iya. Entah itu wasit menambah injury time atau apa. Sebagai pemain profesional kita harus tetap fokus sampai wasit menelip fluid panjang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ada bagian dari kesalahan kita juga sendiri karena kita hilang fokus di saat terakhir. Makanya kebobolan di situ ya Mas ya, karena dianggapnya kayak ini udah mau beres kok. Iya, jadi jangan sampai hilang fokus. Di detik-detik terakhir ya terjadilah kebobolan ini. Mas, tapi ngomongin soal STY dalam melatih timnas kita gitu. Kemarin kan katanya pada saat break itu kayak seolah-olah ganti strategi gitu ya. Apakah emang itu juga strategi yang udah diatur oleh STY gitu atau kayak memang sengaja gitu. Jadi timnas kita tuh disimpan tenaganya di akhir gitu. Apakah memang sebagai pelatih kita harus bisa pintar-pintar membaca situasi pertandingan. Karena yang kita siapkan belum tentu akan sejalan seperti apa yang terjadi di lapangan. Jadi pengalaman Sintayong itu memang sudah banyak ya.
ketika melihat pertandingan situasinya seperti ini, dia akan melakukan pergantian strategi yang memang harus gitu demi meraih hasil bagus. Ya, bisa benar-benar langsung switch gitu ya Mas ya. Dan kemarin kita lihat memang permainan Indonesia yang dari bola panjang terus ke oper-operan pendek di ruang-ruang sempit itu memang sangat terlihat perbedaannya. Apalagi kemarin kayak Malik Saldi itu yang dia melakukan debut di ajang resmi bersama timnas. Sebelumnya kan dia cuma di ajang uji coba. Dia bisa menjawab kepercayaan Sintayong dengan baik. Jadi ya siapapun yang diturunkan harus bisa menjawab kepercayaan pelatih itu dengan penampilan bagus. Oke. Mas, menilik lagi permainan semalam gitu ya. Ketika gol Indonesia pertama, itu kan dilakukan VR check tuh. Nah, tapi pas yang kedua itu nggak dilakukan VR check tuh yang terakhir itu. Itu tuh kenapa bisa yang pertama dicek ada, dulu, yang kedua nggak dicek itu tuh? Nah itu juga menjadi pertanyaan kan. Iya. Karena gol Bahrain itu juga berbau offside kalau ini dilihat sekilas ya. Sebenarnya wasit bisa melakukan call dari VAR itu karena dapat input dari wasit yang ada di control room VAR. Oh, berarti sebenarnya keputusan itu harusnya dikeluarkan oleh siapa? Control room VAR dulu. Begitu. Jadi kita masih belum tahu sampai sekarang kenapa tidak dilakukan. Iya. Wah, mana dong? Guys, ini kan makin bikin kita jadi overthinking ya. Kan kita jadi negative thinking dan overthinking nih kode kayak gini. Bahaya banget. Tapi ya itulah tadi Aryo, kita harus ya udah ini udah selesai. Kita harus fokus ke 7 pertandingan berikutnya. Ketika kita 7 pertandingan berikutnya bermain bagus dan bisa meraih poin semaksimal mungkin, ya pertandingan yang lain ya udah gitu. Kita tinggal berusaha dengan diri sendiri aja sebenarnya. Karena ini juga sebetulnya lumayan menyebalkan ya Mas. Iya, maksudnya dari Bahrain juga kemarin selain kayak kita persoalan wasit juga Bahrainnya tuh kayak statement di official sosial media mereka tuh kayak agak sedikit halusinasi ya Mas ya gitu, kayak bilangnya bahwa mereka mencetak gol itu di 90 plus 6 gitu. Yang mana kita semua nonton tuh ya 90 plus 9 bahkan gitu. Di hampir menit ke 100 kan. Itu tuh kalau kayak mereka self claim gitu tuh bisa kena apa gitu Mas, hukuman dari enggak sih kalau itu enggak ya? Iya. Aku juga penasaran Mas sama pemain barunya Indonesia tuh, Eliana sama Mes. Dari Mas Lukas sendiri seperti apa? Kemarin Mes Hilgers bisa solid ya di lini belakang, terlepas dari gol yang di menit akhir dan gol tendangan bebas itu, dia memang tampil solid dan dia bisa menggalang pertahanan yang kokoh sama Jay Itzes dan Jordi Amat, bahkan dengan Rizky Ridho juga nggak ada masalah sebenarnya. Di sisi kanan Sandy Walsh kemarin agak kurang ya permainannya, mungkin ya memang biasa naik turun. Terus Eliano Reinders yang dipasang sebagai gelandang kanan itu menjawab kepercayaan dengan baik. Bisa beradaptasi dengan baik gitu ya sebagai pemain baru di timnas. Apakah mereka juga akan dipakai kembali ketika di China? Ya kemungkinan besar Hilgers nggak akan diganti sih. Nah, mungkin yang bisa diganti adalah Jordi Amat. Rizky Ridho juga tampil bagus ya. Tinggal Sintayong mau masang yang berpengalaman atau yang lebih bertenaga kan, seperti itu pertimbangannya. Mengingat jeda pertandingan cuma 5 hari ya, ditambah perjalanan ya rotasi mungkin dilakukan. Tinggal siapa yang lebih fit di saat latihan, nanti akan mendapat kesempatan untuk main dari menit pertama seperti itu. Ya meskipun on paper ya Cina kayaknya masih di bawah kita gitu ya, maksudnya melihat kalau secara peringkat mereka jauh di atas kita. Tapi dia belum menang kemarin itu apakah bisa jadi kayak satu hal yang bikin kita jadi kayak strateginya ya nggak apa-apa nih kayaknya kita possibility untuk menang besar, atau sebetulnya enggak juga nih Mas? Kita tetap harus waspada sih, karena bagaimanapun kita memang peringkatnya masih di bawah Cina ya di ranking FIFA. Bahkan pelatih Cina juga kemarin katanya pas drawing meremehkan Indonesia. Jadi ini kesempatan buat kita untuk membuktikan bahwa kita nggak bisa diremehkan loh gitu. Bahkan di 3 pertandingan awal kita nggak pernah kalah. Tapi juga nggak pernah menang. Kinda balance ya gitu. Nah itu jadi motivasi kita untuk meraih 3 poin pertama dan kesempatannya itu ada. Ya kenapa nggak diambil gitu. Terus kalau strategi kira-kira yang harus dilakukan oleh timnas untuk melawan Cina seperti apa nih Mas? Harus fokus dari menit awal sampai menit akhir sampai berbunyi. Pelajarannya dari yang pertandingan sama Bahrain tadi malam ya? Iya. karena jangan sampai lengah. Karena di tingkat Asia di babak ketiga ini, kesalahan sekecil apapun akan dihukum oleh lawan. Begitu.
7 pertandingan lagi yang 7 tersisa. pertandingan lagi. Tahu minggu depan kita akan ke Cina. Besok bulan November tanggal 15 dan 19 kita akan melawan Jepang dan Arab Saudi di GBK. Oh, kita tuh Jadi, ya di Jakarta itu 2 pertandingan yang sangat berat sih menurut saya. Yang ya, mungkin bisa war tiket dari sekarang juga ya. Belum Itu yang dibukain November, dong. ya. Siap-siap ya. Siapin uangnya dulu karena itu kan tanggalnya belasan. Jadi belinya Iya, pasti akhir pasti bulan tengah ya. bulan ya. Kita, Ya, tapi atau pasti awal akan bulan. sangat mengundang banyak sekali masyarakat untuk ya jelas. menyaksikan pertandingan tersebut Ya, gitu apalagi melihat permainan timnas juga yang belum kalah di 3 pertandingan. Di grup C itu yang belum kalah tinggal Indonesia dengan Jepang. Aduh. Tapi bedanya Jepang menang terus dan Iya. belum kebobolan, sudah mencetak 14 gol. Iya. Sementara Indonesia 3 kali imbang. Oke. Tapi permainan nanti di GBK harusnya Indonesia mendapatkan keuntungan juga dong ya. Ya karena itu dengan kan dukungan supporter ya. betul dan sudah menguasai lah ibaratnya gitu ya dari segala sesuatunya mudah-mudahan ya Mas ya. Ya, dan semoga rumput GBK sudah Kembali meneh. dalam kondisi prima ya. Memang sih rumput ini ya suatu persoalan padahal dia tuh. Tapi kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan Jadi gua- kita sama-sama positif untuk Gue itu nggak ya. nyangka tapi bener juga sih itu juga kudu dibahas juga sih Iya, ya karena- perkara rumput. Kita melihat kan di laga tandang Indonesia memang bagus banget karena rumputnya juga kualitas rumputnya bagus gitu. Karena permainan Indonesia sekarang bukan lagi Indonesia yang long ball FC kan. Apa tuh malu belum BSC? Umpan panjang terus dari belakang langsung depan. Oh, Umpan panjang, Iya. jadi gitu Kita ya. masih mengandalkan umpan-umpan pendek dengan kombinasi umpan panjang sesekali kalau misalnya ada peluang untuk melakukan umpan panjang. Jadi ya kondisi rumput harus benar-benar prima sih. Dengan begitu permainan kita akan bagus Oke. dan pemain-pemain kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Ada notes nggak sih Mas untuk misalnya upcoming match aja ya ntar lawan Cina kita tuh harus kayak dapat poin berapa atau harus yang penting menang atau kalah aja dan itu akan membawa kita kemana tuh? Harus jangan kehilangan poin lagi, harus meraih poin penuh. Karena dengan hitung-hitungan sekarang misalnya kita nanti kita mendapatkan poin penuh lawan Cina, poin kita 6. Oke. Poin kita 6 di saat yang di pertandingan lain Bahrain akan melawan Arab Saudi. Arab Saudi sekarang sudah mengumpulkan 4 poin. Oke. Bahrain juga 4 poin. Kita di bawah Australia juga 4 poin. Jadi kita di bawah Australia, Bahrain dan Arab Saudi. Nanti kalau kita menang melawan Cina. Kita 6 poin. Di pertandingan lain berikutnya Jepang akan melawan Australia. Oke. Kalau kalkulasinya Jepang menang atas Australia, kita akan di atas Australia lagi. Nanti kalau misalnya Bahrain lawan Arab Saudi imbang, kita juga akan di atas kedua tim itu. Oke, berarti itu kalau menang tuh langsung +2 gitu ya? Kalau menang +3, seri +1, kalah tidak dapat poin. Oh, oke. Ya, kita berharap banyak pastinya, tapi belajar dari pengalaman semalam gitu ya. Karena kemarin seperti interview juga tuh Mas ya, supporter di sana katanya ada 1.300 orang juga yang kemudian bergabung gitu. Bukan berarti dukungan kita tidak ada artinya bagi teman-teman timnas gitu ya. Melainkan ini adalah satu bentuk baru untuk kita semuanya semakin solid lagi, bergotong royong untuk kemudian tahu nih gimana caranya untuk menangani masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya adalah dengan ya itu, misalnya kita menyuarakan lewat sosial media gitu ya. Walaupun nggak mungkin ada perubahan dari keputusan, perubahan dari hasil akhir. Hasil akhirnya, tapi ya minimal kita masih bisa memberikan efek jerah lah gitu ya, supaya kedepannya nggak ada lagi wasit-wasit yang curang atau yang berat sebelah, iya, Betul. alias aka rese gitu ya. Dan dukungan-dukungan para diaspora ini juga sangatlah berarti. Kemarin yang kita interview kata Mas Lukas bikin touring dari mana Mas? Dari Qatar ke Bahrain. Ke Bahrain Rifa. gitu, ke Arab gitu. Tuh lihat spiritnya juga kayak begitu. Kita juga netizen-netizen Indo juga silakan goyangkan jempol Anda kalau dirasa ada yang perlu disilaturahmiin, ada yang perlu disuarakan gitu ya. Benar. Untuk bikin impact sedikit sekecil mungkin tapi pasti ada artinya. Benar-benar. Dengan hilangnya akun Instagram si wasit aja itu salah Udah satu pertanda impactnya. itu step 1 ya. Bahkan tim nasional Bahrain komentar di Instagramnya Udah nggak bisa. dibatasin kan. Iya bener ya. Aku juga udah ngeblok tuh tadi pagi ya udah. Katanya udah pada banyak rame-rame report. Nanti kita lihat nanti step 2 apakah tiba-tiba gona, belum tahu ya. Bener. Ya mudah-mudahan sekali lagi Indonesia bisa meraih kemenangannya nanti di Cina yang akan berlangsung di hari Selasa ya Mas ya. Ya. Kita doain ya Mas. Ya. Amin. Meskipun kita tahu bahwa pasti capek banget nih buat teman-teman timnas saat ini gitu ya, karena cuma punya waktu 5 hari untuk latihan dan juga istirahat. Ditambah perjalanan ya. Tripnya betul. Udah ada jamnya belum sih Mas yang nanti Jam 7 malam. di kita ya? Ya. PIB. Jadi kita bisa nonton bareng nanti. Oh bener, jam kerja besok masih aman. Masih aman. Jadi Kenapa? artikel bisa dicepat. Coba curhat. Ini yang kita butuhkan ya.
bahan kita kan itu ya. Siap. Tapi Detik Sport selalu ini loh, update-nya cepet banget loh. Aku begitu ngeliat langsung, ada gitu, keren banget loh Detik Sport. Mantap. Makanya di follow sosial medianya ya. Itu dia ya. Dan baca juga ya. Iya bener. Dibaca sampai bawah, Detikers di scroll biar biasanya lengkap. Apa tuh? Namanya The Hat-Trick. The Hat-Trick. Oh iya Ya. bener. Jadi apa tuh mas? Apa yang 3 Jadi kali? kita akan membahas semuanya soal sepak bola. Oh, hat-trick ya. Jadi kayak ada kolom spesial Iya, gitu ya. dibagi 3 segmen nanti di Detik Sore. Oh, kok di Detik Sore? Ya bisa juga Detik Pagi Oh sih ya nanti. bisa juga. Iya. Lo jangan nge-push ini. Iya, oke. Nggak bertanya. Gantian. Ah. Kalau Detik Pagi mau kita bisa juga. Oh bisa diobrolin ya, Iya. tenang. Teman-teman kemarin kebetulan aku main ke lantai 8 ya. Dan gitu aku lagi duduk di sebelahnya Bapak Gunardi. Apa katanya? Dia sedang mengetik tuh, ada program baru The Hat-Trick. Gue udah ngeliat aja dari ujung mata gue. Di sore nih gue lihat gitu. Gue udah mau ngegas sama produser sorenya. Kenapa nggak di pagi juga gitu. Cuman aku tahan-tahan dulu. Kan padahal berita olahraga lebih semangat kalau di pagi hari ya. Iya, Sebelum bener. kita memulai hari. Tapi dalam hati aku gini, nggak masalah selama Mas Lukasnya tetap ada di Detik Pagi. Bener, boleh. Yang penting kepala sukunya ada di sini, Bener. aman ya kan. Itu Yaudah, yang jadi paling biar penting. Detik Sore bagian Mas Afif aja ya. Nggak apa-apa ya, itu dia. Oke.